Di sebuah pagi yang cerah di Baghdad, matahari turun pelan seperti malu-malu menatap kota yang damai. Burung gereja berceloteh, pasar mulai ramai, kuda-kuda istana berjalan gagah, dan para pedagang mulai berteriak. Kurma manis, makan satu gratis, bayar dua. Udara terasa hangat. Namun di balik kedamaian itu, di dalam istana megah yang dindingnya dipenuhi hiasan emas dan karpet Persia mahal, seseorang sedang gelisah. Raja Harun al-Rashid, penguasa besar, kaya, terkenal, dan sangat dihormati, sedang bosan. Bosan dengan damainya negeri. Bosan dengan menteri yang patuh. Bosan dengan kehidupan yang mulus. Dan jika raja bosan, ya, semua orang tahu apa artinya. Seseorang akan dicari. Abu Nawas. Sang pelayan istana bergegas dengan langkah gugup. Panggil Abu Nawas. Perintah itu mengalir seperti petir. Semua penjaga menegakkan badan, beberapa menteri menutup catatan rapat, sementara sebagian rakyat tersenyum simpul. Karena jika Abu Nawas dipanggil, pasti akan terjadi sesuatu. Entah raja marah, atau raja tertawa, atau raja menyesal telah membuka mulutnya. Yang pasti, ibu kota Baghdad tidak akan tenang hari itu. Tak lama kemudian, Abu Nawas memasuki istana dengan langkah santai, seakan-akan ia bukan rakyat jelata, melainkan pemilik ruangan itu. Ia membawa roti keras setengah dimakan, wajahnya terlihat polos, mata jernih seperti orang yang tidak pernah merencanakan kenakalan, padahal semua orang tahu, itulah tanda ia sedang memikirkan sesuatu. "Assalamualaikum, Baginda," katanya sambil mengunyah. Raja mendengus. "Abu Nawas, kau makan di hadapanku." Abu Nawas menatap polos. "Baginda ingin saya datang cepat atau mandi, sisir rambut, dan menunggu roti saya empuk dulu?" Raja mengangkat alis. "Lanjutkan makanmu." Abu Nawas melanjutkan dengan bunyi krek, krok krek, seperti sedang menggigit batu bata. Beberapa menteri menutup telinga. Setelah selesai, Abu Nawas menepuk perutnya. "Baik Baginda, saya siap dimarahi." Raja menggeleng. Kali ini bukan dimarahi. Dibayar. Tidak juga. Berarti disuruh melakukan sesuatu yang sulit dan tidak masuk akal. Raja tersenyum lebar. Tepat sekali. Semua menteri menghela napas. Raja berdiri dari singgasananya lalu berkata mantap. "Abu Nawas, aku ingin kau menguburku." Kabar itu menyebar lebih cepat daripada diskon daging kambing di pasar. Sampai akhirnya seluruh Baghdad percaya, raja mau dikubur. Ada yang menangis. Ada yang senang karena mengira pajak akan berhenti. Ada yang bingung apakah wajar orang masih hidup minta dikubur. Sementara itu, pedagang-pedagang mulai memanfaatkan situasi. Permen untuk orang patah hati. Karpet kubur kualitas premium. Sandal syariat, nyaman dipakai ziarah. Bahkan seorang pedagang sayur memasang spanduk. Promo duka, beli cabai 1 kantong, bonus bawang untuk menangis. Baghdad mendadak berubah seperti kota menjelang pesta besar. Hanya saja yang dirayakan adalah pemakaman orang yang masih hidup. Hari yang ditentukan tiba. Alun-alun dipenuhi rakyat. Tikar digelar. Para menteri duduk tenang setenang orang yang pura-pura tidak takut dipecat. Di tengah keramaian itu, tampak raja berbaring di atas tandu emas, pura-pura meninggal tapi masih mengintip dari satu mata. Pelayan berdiri di samping sambil mengipas dengan lembut. Abu Nawas maju dengan pakaian sederhana namun membawa tongkat seperti pemimpin upacara. Ia keliling teroat seperti kari yang akan memulai surah panjang. "Baik rakyat Baghdad," katanya lantang. "Menurut tradisi, sebelum seseorang dikubur, kita harus menyampaikan kata-kata terakhir tentang sifat dan perilakunya.
Raja menggerakkan kakinya kesal, tapi tetap pura-pura mati. Abu Nawas berjalan perlahan mengelilingi jenazah sambil berkata dengan suara yang terdengar khusyuk sekaligus curiga, "Baginda kita adalah orang yang dermawan." Rakyat bersorak, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Dermawan kepada dirinya sendiri." Kerumunan, "Baginda juga bijak." Raja mulai tersenyum bangga. Bijak memilih siapa yang harus dimarahi, walaupun kadang salah orang. Kerumunan mulai tawa tertahan. Menteri yang pernah dimarahi menunduk sambil bersyukur. Dan yang paling mengesankan, semua menunggu hening. Baginda sangat sabar, terutama saat menunggu makanan digratiskan. Seketika, rakyat tertawa. Pesuruh jatuh pingsan. Raja langsung bangun dari tandu. Abu Nawas, hikmah yang menyentuh. Semua menjadi hening. Raja berdiri, kesal tapi tidak benar-benar marah. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Baginda, kehidupan dan kematian bukan hal untuk dimainkan. Latihan ini bukan untuk membuat orang takut, tapi agar Baginda ingat." Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan dengan suara rendah namun penuh makna. "Setelah manusia mati, gelar hilang, kekuasaan hilang, pakaian mewah ditinggalkan, dan hanya amal baik yang ikut pergi." Beberapa orang menunduk. Beberapa mata berkaca-kaca. Baginda ingin dikenang sebagai apa? Raja yang bijak? Atau orang yang sibuk memikirkan kehormatannya sendiri? Raja menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya hari itu, ia terlihat bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia. Akhir yang tak dikira. Raja akhirnya berkata pelan, "Abu Nawas, kau benar. Bukan kubur yang harus kusiapkan, tapi amalku." Abu Nawas tersenyum. Raja menepuk pundaknya. "Mulai hari ini, aku ingin menjadi pemimpin yang lebih adil dan lebih dekat dengan rakyat." Rakyat bersorak. Tak lama kemudian Raja berkata sambil terkekeh, "Sebagai hadiah, kau boleh makan di dapur istana sepuasnya selama 1 bulan." Mata Abu Nawas berbinar seperti anak kecil melihat es krim. "Baginda, berarti saya boleh bawa pulang ayam panggang?" "Boleh." "Sapi panggang?" "Boleh." "Tungku pemanggangan?" "Jangan keterlaluan, zaman baru di Baghdad." Sejak hari itu, Raja Harun al-Rashid menjadi pemimpin yang lebih sadar diri, lebih adil, dan lebih dekat pada rakyat. Dan kisah itu menjadi legenda. Bukan tentang raja yang hampir dimakamkan. Bukan tentang upacara pemakaman paling lucu di dunia. Bukan tentang rakyat tertawa melihat rajanya pura-pura mati. Tetapi tentang satu kebenaran. Kadang, satu kalimat jujur lebih kuat daripada pedang. Dan hanya satu orang yang mampu mengubur raja. Bukan dengan tanah, tetapi dengan ilmu, hikmah, dan kata-kata. Meski upacara, penguburan pura-pura, itu sudah selesai, kota Baghdad masih heboh. Ada yang tertawa jika mengingat ekspresi raja saat bangun dari tandu. Ada yang kagum dengan kata-kata Abu Nawas. Dan ada pula yang terlalu kreatif dalam menafsirkan kejadian. Seorang ibu-ibu di pasar berkata sambil memotong bawang, "Aku dengar raja sekarang takut mati, makanya dilatih dulu." Pedagang rempah menjawab, "Bukan itu. Aku dengar Abu Nawas mau dijadikan penasihat pemakaman kerajaan." Sementara anak-anak kecil berlari-lari membawa tongkat dan pura-pura, "Aku raja, kubur aku, tapi nanti bangunin lagi." Beberapa penjaga istana sampai frustrasi karena rakyat setiap hari datang sambil bertanya, "Maaf, hari ini Baginda dikubur lagi tidak?" Tentu saja, kabar itu akhirnya sampai ke telinga raja. Raja memijat pelipisnya. Abu Nawas harus bertanggung jawab,
sekarang rakyat mengira aku punya hobi baru. Ia memanggil pelayan. Panggil Abu Nawas. Pelayan mendesah. Lagi. Ya, lagi. Seperti biasa, Abu Nawas datang tanpa gugup, bahkan kali ini membawa kurma dan secangkir teh. Assalamualaikum, Baginda. Waalaikumsalam, jawab raja, walau wajahnya seperti ingin berkata, aku hanya ingin tenang, kenapa hidupku seperti drama? Raja menatap Abu Nawas tajam. Abu Nawas, kau lihat apa yang terjadi di luar? Tentu Baginda. Dan, oh, rakyat bahagia. Rasa humor mereka meningkat 80%. Penjual bawang untung besar. Raja menutup wajah. Abu Nawas, tugasmu kemarin membuat seluruh kota heboh. Abu Nawas mengangguk. Itu artinya, rakyat memperhatikan Baginda. Raja berhenti marah. Ah, itu terdengar bagus. Abu Nawas melanjutkan. Pemimpin yang dilupakan rakyat lebih menyedihkan dari pemimpin yang dibicarakan. Raja menghela napas panjang. Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu. Abu Nawas mencondongkan tubuh, siap mendengar. Apa hikmah sebenarnya dari latihan menguburku itu? Bukan leluconnya, tapi makna paling dalamnya. Abu Nawas tersenyum kecil, senyuman yang biasanya muncul sebelum kalimat yang bisa mengubah hati seseorang. Pelajaran tentang kekuasaan dan keabadian. Baginda, katanya pelan, orang besar sering lupa satu hal. Semua manusia akan mati. Tapi tidak semua manusia akan dikenang. Raja terdiam. Orang kaya, mati. Orang kuat, mati. Orang berkuasa, juga mati. Yang tersisa hanyalah kebaikan. Abu Nawas menunjuk dada sang raja. Jika Baginda ingin nama Baginda tetap hidup, meski tubuh Baginda hilang, maka tinggalkan keadilan. Tinggalkan ilmu. Tinggalkan kebaikan. Karena kuburan bisa dibuat megah, tapi amal baiklah yang membuat nama seseorang tetap harum setelah dikubur. Raja menunduk. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak menunjukkan wibawa seorang raja, tetapi keheningan seorang manusia yang sedang berpikir tentang kehidupannya. Lalu perlahan-lahan, Raja mengangguk. Aku mengerti, Abu Nawas. Mulai hari ini, aku akan memerintah bukan untuk diriku, tetapi untuk rakyatku. Abu Nawas tersenyum puas. Tiba-tiba, ada suara mengejutkan. Tepat saat suasana mulai penuh keheningan dan momen berubah sakral, terdengar suara keras dari luar istana. Wah, jangan kubur saya. Saya belum bayar utang sama pedagang roti. Raja dan Abu Nawas saling pandang. Raja mengangkat alis. Apa itu? Abu Nawas hanya menghela napas. Baginda, sepertinya orang-orang mulai ketagihan latihan kematian. Raja memegangi kepala. Kenapa rakyatku jadi seperti ini? Abu Nawas menjawab santai. Karena Baginda memberi contoh yang terlalu menarik. Raja menatap tajam. Ini semua gara-gara kamu. Abu Nawas mengangguk cepat. Betul Baginda. Dan karena itu, saya punya solusi. Raja berkata dengan penuh harapan. Akhirnya, apa solusi itu? Abu Nawas tersenyum lebar. Baginda harus mengadakan pengumuman resmi. Bahwa mulai hari ini, tidak ada lagi latihan dikubur hidup-hidup tanpa izin kerajaan. Raja menutup wajah dan tertawa, bukan marah, tapi pasrah. Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah dan kemudian terlihat seperti pahlawan saat menyelesaikannya. Terima kasih, Baginda. Itu bakat. Beberapa hari berlalu setelah kejadian pemakaman pura-pura itu, dan Baghdad kembali ramai seperti biasa. Namun di balik keramaian pasar,
Ada satu hal baru yang mulai menyebar. Fitnah. Awalnya hanya bisikan kecil. Katanya Abu Nawas yang menyuruh raja dikubur. Lalu berkembang. Abu Nawas bukan hanya menyuruh, tapi melatih raja untuk mati. Lalu menjadi teori gila. Ini konspirasi. Abu Nawas mau menggantikan raja. Dan seperti biasa, fitnah itu bukan berhenti di pasar. Ia menaiki lidah orang penasaran, telinga orang iri, mulut orang sok tahu, hingga sampai ke telinga para menteri istana. Dan tentu saja, beberapa dari mereka sangat senang mendengarnya. Rapat darurat istana. Para menteri berkumpul dengan wajah serius seperti akan membahas peperangan, padahal hanya membahas satu orang, Abu Nawas. Menteri pertama berkata, "Baginda terlalu dekat dengan Abu Nawas." Menteri kedua mengangguk, "Kemarin Baginda tidur pura-pura mati, hari ini mungkin Abu Nawas akan menyuruh Baginda hidup pura-pura miskin. Ini bahaya." Menteri ketiga yang paling licik berbisik, "Baginda harus tahu bahwa Abu Nawas bisa menjadi ancaman kekuasaan." Dan tentu saja, seperti yang mudah ditebak, raja akhirnya memanggil Abu Nawas lagi. Pelayan sampai hafal nama Abu Nawas. Alasan pemanggilan belum tahu. Status kemungkinan besar membuat masalah. Abu Nawas menghadap raja. Kali ini Abu Nawas masuk sambil membawa peta besar. Raja mengangkat alis. "Untuk apa itu?" Abu Nawas menjawab dengan santai. "Untuk berjaga-jaga Baginda mau saya kubur lagi. Saya ingin mencari lokasi yang view-nya lebih bagus." Raja hampir tersedak ludah. "Abu Nawas, ini serius?" Abu Nawas berdiri tegak. "Baik Baginda, saya siap dimarahi, dikritik, disalahkan, atau diberikan hadiah. Saya fleksibel." Raja menatapnya lama. "Aku mendengar, ada rumor bahwa kau ingin menggulingkanku." Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, kabar itu sudah sampai ke istana. Orang-orang memang kreatif." Raja menyipitkan mata. "Apa itu artinya, benar?" Abu Nawas langsung menatap raja dengan ekspresi dramatis seolah baru dituduh mencuri kuda kerajaan. "Baginda," katanya dengan suara lirih, "jika saya ingin jadi raja, saya sudah mulai dengan menikahi putri raja, bukan mengubur Baginda." Raja menahan tawa. Menteri yang iri mulai gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, saya ini miskin. Saya tidak punya pasukan, tidak punya harta, tidak punya ambisi menjadi raja." Ia berhenti sebentar, lalu berkata santai, "Karena menjadi Abu Nawas jauh lebih aman. Raja dimusuhi musuh, Abu Nawas hanya dimusuhi logika." Raja tidak bisa menahan tawa. "Baiklah Abu Nawas, tapi beri aku jawaban jujur. Jika benar suatu hari rakyat memintamu menjadi raja, apakah kau akan menerimanya?" Ruang istana menjadi hening. Semua mata menatap Abu Nawas. Dan jawaban itu keluar, pelan, tapi menghantam hati yang mendengar. "Tidak, Baginda, karena menjadi raja bukan tentang kehormatan, tapi tentang tanggung jawab. Semua orang ingin kehormatan raja, tapi tidak semua sanggup menanggung beban raja. Saya cukup menjadi penasihat, sementara Baginda tetap menjadi pemimpin." Raja menunduk. Kali ini bukan sedih, tapi hormat. Menteri-menteri yang iri tampak patah hati. Abu Nawas lalu menambahkan dengan santai, "Lagi pula, kalau saya jadi raja, siapa yang akan membuat Baginda tertawa?" Raja tertawa keras.